Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Di video kali ini adalah video pertama, yaitu tentang mempelajari dasar-dasar komputer untuk pemula. Cocok kamu yang baru pertama kali pakai komputer atau laptop. Mari kita mulai. Oke, di bagian pertama, mungkin kalian untuk memulai suatu perangkat komputer atau laptop, yaitu untuk membukanya kalian tentunya harus memencet tombol power terlebih dahulu ya. Cuman sebelumnya saya akan memperkenalkan perangkat-perangkat yang ada dalam komputer atau laptop. Yang pertama kita membutuhkan monitor, kemudian yang kedua yaitu keyboard, yang selanjutnya mouse atau touchpad, yang selanjutnya CPU, Central Processing Unit atau laptop. Jadi kalau kita menggunakan komputer, tentunya kita memerlukan beberapa alat tadi. Yang pertama monitor, keyboard, CPU dan mouse. Dan tentunya kalau sekarang ada yang menggunakan laptop juga. Kita hanya memerlukan laptopnya saja dan tidak. Kadang kalau kita membutuhkan mouse, kita juga menggunakan mouse. Tapi kalau tidak juga, kita hanya menggunakan touchpad yang ada di laptop tersebut. Oke, untuk selanjutnya yaitu bagian kedua, mungkin cara menghidupkan komputer kalian tentunya sudah tahu. Kalau dalam komputer biasanya ada dua. Kalian harus menghidupkan Central Processing Unit atau dalam CPU-nya dan dengan monitornya. Nah, kalau misalkan kalian teman-teman menggunakan laptop, kalian hanya memencet tombol powernya saja yang ada di laptop tersebut. Nah, untuk membukanya mungkin teman-teman sudah mengerti dan memahami ya, hanya untuk menghidupkan. Dan selanjutnya, nah ini yang paling penting. Ketika setelah keluar jendela seperti ini, Windows kalau dalam arti Indonesia itu jendela ya, terbuka. Kalau sekarang ada Windows 10, Windows 16, ada Windows 19 ya. Tapi kalau yang saya gunakan di sini adalah Windows 10. Nah, di sini kalian bisa melihat tampilan layar. Nah, yang pertama di sini layar itu kalian harus tahu juga bahwa di sini ada beberapa shortcut. Nah, ini adalah shortcut yang ada di desktop ya. Dan di desktop ini ada beberapa aplikasi yang sudah terinstall tentunya. Kalau teman-teman membeli perangkat komputer atau laptop, tentunya pasti sudah diinstalkan oleh ahlinya. Nah, di sini ada beberapa ya shortcut. Di sini ada Microsoft Excel, PowerPoint, ada Word juga, ada Chrome dan yang lainnya. Dan yang di bawahnya di sini adalah yaitu taskbar. Taskbar ini biasanya yang sedang aktif ya. Nah, seperti saya mau nulis skrip dulu, di sini ada taskbar yang aktif ya. Nah, notepad. Kemudian di sini ada untuk membuka internet yang sudah aktif dan yang lainnya. Bisa kita tambahkan juga di taskbar bawah ini. Dan yang sebelah kiri di sini itu ada untuk membukanya lagi itu menu start ya. Ini adalah menu start. Kalian bisa membuka di sini ya, mencari aplikasi apa yang kalian cari di sini ya. Nah, kemudian setelah itu kalian juga bisa mencari pengaturan yang ada di sebelah sini. Tergantung Windows laptop kalian, Windows apa atau komputer kalian. Oke, dan yang di sebelah kanan di sini itu biasanya yang sedang dipakai atau sedang aktif. Di sini biasanya ada internet. Kalian bisa mau menghidupkan WiFi atau yang lainnya ya.
dan di sini ada volume ya. Nah, untuk mengecilkan dan untuk membesarkan begitu. Dan di sini biasanya ada tanggal itu untuk mengetahui tanggal berapa sekarang. Kebetulan saya sekarang malam nih ya, jam setengah 10 jam 21.37 Jumat 28 November. Oke, mungkin sampai sini pengenalan di desktop ya, tampilan layar. Kemudian selanjutnya icon di layar ini adalah shortcut menuju program atau file tertentu ya yang ada di sini. Jadi kalau kalian misalkan ingin mengunjungi Microsoft Word, kalian klik Microsoft Word di sini. Nah, kita klik 2 kali. Oh ya, bentar. Dan kalau untuk membukanya, kalau kalian menggunakan mouse, kalian klik kanan, kemudian buka open, ya, klik kiri. Gitu. Tapi kalau kalian tidak menggunakan mouse, di laptop kalian hanya menggunakan touchpad, kalian cukup mouse juga bisa sih, ya. Bisa klik kiri dengan tekan 2 kali. Begitu. Jadi aplikasi ini akan terbuka ya jendelanya. Nah, lalu setelah itu untuk menentukan kalian untuk memilih menuju suatu shortcut, kalian harus menggunakan kursor. Kursor ini yang berjalan ini namanya kursor ya, atau penunjuknya. Kalian bisa menggunakan mouse dan juga bisa menggunakan touchpad. Kalian arahkan mau kemana kursor ini, kalian akan arahkan. Nah, begitu. Kemudian di sini kita akan memilih salah satu file ya, atau membuka salah satu aplikasi. Nah, contoh tadi kalau ingin membuka aplikasi Microsoft Word ya, kalau klik kanan kalian akan menemukan open, kalian tinggal buka, atau bisa aja klik yang kiri dengan cara menekan 2 kali. Oh maaf, ini Excel ya, ini yang Word. Nah, oke. Kalian di sini bisa menjalankan perintah ya, jalankan perintah. Bagaimana sih caranya untuk mengetik atau menjalankan satu yang ada di tampilan Microsoft Word di sini. Contoh saya akan menggunakan channel channel sini Ruyat official. Nah, setelah itu kalian akan menjalankan perintah lagi. Kalau misalkan kalian ingin setelah mengetik seperti ini, nah kalau mengetik kalian tinggal cari huruf-hurufnya saja ya. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan saya akan memunculkan keyboard screen ya. Nah, ini saya akan tampilkan. Nanti saya akan perkecil lagi biar kalian bisa melihatnya. Nah, oke. Nah, ini adalah salah satu tampilan keyboard yang ada di keyboard kalian. Nah, tentunya kalau misalkan sudah seperti ini, misalkan channel Ruyat official. Cara untuk bagaimana sih ketika kita ingin pindah ke bawah, misalkan nih channel lagi, kita channel Ruyat official komputer tentang dasar komputer.
tentang dasar komputer ya. Nah, maaf ya tadi saya ngetiknya lewat keyboard yang ada di sini, bukan di sini. Nah, ini hanya untuk kalian ketahui saja. Bagaimana sih caranya untuk enter selanjutnya untuk ke bawah ya. Nah, tentunya kalian tinggal klik enter di sini. Nah, baru akan pindah. Kalian ketik lagi apa semua kalian begitu ya. Oke. Nah, untuk menghapusnya lagi kalian sangat mudah sekali. Kalian cari di keyboard itu delete atau backspace ya. Backspace ini biasanya keyboard itu bermacam-macam posisinya ya. Yang penting kalian cari backspace saja. Kalian hapus, tekan backspace. Nah, seperti ini. Kalau delete, nah delete itu posisinya kursor yang tadinya yang ada di kanan, kalian pindah ke kiri. Nah, seperti ini. Ini seolah-olah tangan kalian menekan delete ya, bukan yang berarti yang ada di layar. Ini hanya simulasi agar saya mudah memberikan contoh, karena saya hanya menggunakan satu kamera. Nah, oke, bisa dipahami. Nah, bagaimana sih caranya untuk membuat huruf besar? Nah, ini dia ya, cara membuat huruf besar itu kita klik shift biasanya. Nah, begini, kita tekan shift aja pakai tangan kita, kemudian kita ketik apa saja yang kalian mau. Nah, saya ketik shift. Nah, ini menyala tandanya saya mengetik shift. Kalian tekan apa yang kalian inginkan ya, kata-katanya gini aja ya, channel Royat Official. Nah, begitu. Dan selanjutnya yaitu untuk membuat huruf kecil juga. Kalau misalkan ingin kecil kembali, kalian jangan usah menekan shift lagi. Dan bagaimana untuk memisahkan huruf agar ada spasinya? Kalian tekan yang di bawah keyboard itu, ada yang panjang ya, kalian ketik. Nah, ini kalian klik ini ya, ada spasi. Ini namanya spasi dalam dunia pengetikan ya. Oke, singkat saja, ini hanya sekedar pengenalan saja ya, agar kalian tahu. Oke, kita setelah ini keluar dulu ya. Oke, sebelum keluar dulu, bagaimana sih cara menyimpan file? Oke, saya keluarkan dulu ini ya. Cara menyimpan file itu mudah. Setelah ini kita klik file di sini dan arahkan kursornya ke save sini. Nah, kalian tinggal arahkan mau kemana data atau berkas yang kalian tadi buat untuk menyimpannya. Kalian tinggal pindahkan ke data D. Kalau saya di sini banyak file ya, ada project ya. Kalian buat aja mau di mana kalian simpan. Gitu. Contoh di sini saya project, di sini konten. Nah, kalian simpan deh, save, dan namanya kalian ubah. Misalkan project 1. Nah, gitu. Kalian tinggal klik menggunakan mouse atau menggunakan touchpad, klik satu kali. Kalau pakai mouse itu pakai yang kiri ya, tombol kiri. Oke, save. Nah, sudah project 1 sudah ada namanya. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya mungkin kalian pengenalan tadi sudah. Untuk membuat folder tadi nanti ya kita lanjutkan lagi kalau untuk membuat foldernya. Oke, kita keluar dulu. Kalau tadi kita sudah menyimpan ya di salah satu folder
gitu. Oke, kita keluar dulu karena ini udah disimpan, kita close. Nah, kita kembali lagi ke tampilan pertama. Nah, kalau misalkan kita ingin membuka file folder kita, cari saja nih yang seperti gambar tas ya, warna kuning, file. Nah, di sini banyak sekali ya. Nah, kalau kita tadi di project, kita ada di sini konten, ada di situ. Oke, di sini ada project. Itu kalau kalian ingin membuat folder lagi cukup mudah ya. Bisa klik kanan di sini, kemudian new, kemudian folder. Nah, bikin apa yang kalian mau ya. Tugas 1 misalkan, tinggal enter, cukup. Oke teman-teman, kemudian apalagi habis ini ya, kita cari belajar yang mudah dulu, nanti untuk video selanjutnya baru kita bahas satu-satu. Nah, kemudian kita ingin membuka internet, kita cari Chrome. Nah, di sini dia apa yang akan kalian buka di sini ya. Nah, ada YouTube dan sebagainya ya. Kita buka YouTube di sini, muncullah YouTube begitu. Nah, ya terbuka begitu teman-teman. Kalau yang ingin teman-teman tanyakan silahkan komen di bawah ini. Untuk itu pengguna komputer untuk pemula ini, kalian kalau ingin bisa, saran saya kalian harus rutin latihan, rutin mengetik dulu pastinya agar bisa cepat hafal di mana posisi keyboard huruf-hurufnya ya. Kalau di ini QWERTY ya, kalau bisa disebut QWERTY-nya. Oke. Dan kalau kamu rutin latihan, pasti cepat bisa. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke temanmu. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.